sudah disampaikan sama Joshua bahwa memang setelah minggu ini dan seterusnya memang agak berat karena kita bicara tentang hukum, akan banyak sekali bicara tentang hukum sampai akhir kita keluaran, sampai nanti kita imamat kita akan bicara tentang hukum banyak sekali gitu ya. Pas masuk kita bilangan, nah kita baru mulai agak rileks lagi lah kita bicara mengenai perjalanan bangsa Israel. Nah, sebelum saya masuk ke topik ini ya, jadi memang pasal 20 sampai 23, ini 22 sampai 23 19 itu dikenal sebagai the Book of Covenant, kitab perjanjian atau buku perjanjian. Nah, ini saya kutip dari beberapa sumber, 4 sumber ya. Khususnya ada 2 sumber utama yang paling banyak saya serap sebagai referensi, yaitu yang pertama adalah pengajaran dari Bapak Bambang Nursena, karena beliau adalah selaku ahli hukum. Ya kita lihat gelarnya ya, beliau doktoral di bidang hukum gitu. Seorang yang ahli hukum dan seorang teolog juga beliau. Yang kedua adalah dari Jerome Biblical Commentary. Nah, jadi memang kita akan membahas, kita kan lebih banyak membahas mengenai hukum. Maka kita mesti melihat juga dari perspektif hukum seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, sebelum saya masuk ke topik ini ya, sedikit saya mau sharing bahwa ketika orang itu tidak hidup sendiri, pasti akan ada kesepakatan, pasti akan ada hukum. Ya, jadi gini, contohnya, ya, ketika orang hidup berdua saja, hanya 2 orang saja, itu pasti sudah membuat kesepakatan. Ya, suami istri tinggal bersama, baru berdua aja. Misal katakanlah belum punya anak atau tidak dengan orang tua, hanya tinggal berdua saja di dalam satu rumah, pasti ada kesepakatan, pasti ada hukum yang dibuat. Gitu. Walaupun memang mungkin masih kecil. Gitu. Maka semakin banyak jumlah yang bergabung, ya, nanti mungkin mulai ada anak, lalu kemudian misal orang tua tinggal ikut bersama, kemudian misal ada saudara yang perlu dibantu dan tinggal bersama, itu makin banyak orang, pasti kesepakatan juga akan semakin banyak. Gitu. Jadi nalurinya manusia, ketika manusia itu bersosialisasi, pasti akan ada muncul kesepakatan atau hukum. Maka satu-satunya tempat, satu-satunya kondisi di mana manusia itu dalam tanda kutip bebas hukum, ya, dalam tanda kutip bebas hukum adalah ketika dia hanya sendirian. Nah, ketika dia tinggal di rumah hanya sendirian, orang itu saja yang tinggal di rumah itu, tidak ada orang lagi yang tinggal di rumah itu, maka dia akan dalam tanda kutip bebas hukum. Maka sebenarnya orang yang tidak mau tinggal di bawah hukum, orang yang tidak mau diatur oleh peraturan hukum, dapat saya hampir pastikan orang ini adalah orang yang egois. Gitu ya. Karena dia pasti akan semau sendiri. Ya, suka-suka dong. Nah, itu kan bentuk orang egois, free man, wah, begitu. Mengakunya begitu. Nah, ini salah satu hal. Jadi ketika kalau kita tidak suka berada dalam tinggal hukum, di bawah hukum, tidak suka diatur oleh suatu peraturan, gitu ya, maka hampir dapat dipastikan kita adalah orang yang egois. Maka hukum itu sesuatu yang sangat wajar ada di muka bumi ini. Sejak manusia purba bahkan itu sudah ada. Gitu, apalagi semakin modern. Karena hanya dengan hukum akhirnya kita dapat mengatur hubungan relasi dalam melakukan bersosialisasi dengan orang lain. Gitu. Ya, jadi hukum ini sangat penting. Nah, pas kita bicara tentang gereja, gereja saja juga tidak hanya berhenti dalam teologi.
Jadi hanya sekedar teologi, hanya sekedar membahas Alkitab, hanya sekedar berdoa, tidak hanya berhenti di sana. Gitu. Gereja pasti berjalan maju seiring berjalannya waktu, pasti memunculkan hukum-hukum. Itu sudah pasti. Karena di dalam gereja adalah manusia yang bersosialisasi. Maka ada istilah hukum gereja, itu kan ada. Ada hukum ilahi, ada hukum gereja gitu. Contohnya misal pastor tidak boleh menikah, nah, itu kan hukum gereja. Ya, seorang pastor adalah seorang yang memang selibat, bukan orang yang sedang dalam pernikahan. Itu kan hukum gereja, walaupun bukan hukum ilahi, tapi itu hukum gereja. Nah, di sini kita juga akan mulai belajar membahas mengenai hukum Israel kuno. Nah, baik kita lihat konteks zamannya, orang Israel baru keluar dari perbudakan, mentalitas-mentalitas budak, yang mereka hanya tahu angkat batu, mereka hanya tahu buat batu, gitu kan. Mereka hanya tahu lakukan sesuatu yang rutinitas, terus mereka lakukan. Mereka hanya lakukan apa yang mandornya suruh kepada mereka dengan cambuk, gitu ya. Dan mereka tidak punya pengetahuan mengenai bagaimana mengelola komunitas, bagaimana mengelola bangsa, bagaimana bersosialisasi yang baik dengan sesama gitu. Maka sangat penting, sangat krusial di momen ini Tuhan menurunkan bukan hanya 10 perintah Allah, tapi menurunkan hukum-hukum yang lebih praktis dan lebih jelas hukumannya. Nah, itu penting karena konteksnya adalah budak yang baru keluar dari perbudakan, tidak memiliki pengetahuan mengenai tata negara, gitu ya, kira-kira. Nah, itu akan kita bahas. Nah, pertama, ini saya mau membandingkan kitab perjanjian yang kita bahas ini dengan hukum modern. Nah, ada satu istilah dalam hukum itu adalah Grundnorm. Dalam bahasa Jerman ini. Grundnorm ini norma dasar. Nah, dalam kitab Taurat, Grundnormnya atau norma dasarnya itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah ini norma dasar. Gitu ya. Abstrak. Bentuknya masih abstrak. Hormatilah ayah ibumu. Nah, itu kan abstrak. Maksud menghormati seperti apa? Nah, ini maka di sini dijelaskan. Tidak boleh mengutuk mereka, tidak boleh memukul mereka. Itu bentuk dari menghormati ayah ibumu. Nah, begitu ya. Jadi, seperti itu. Norma dasar masih abstrak. Lalu diturunkan, diperdetil, diperjelas, dibuat lebih praktis, dan lebih jelas hukumannya dalam kitab perjanjian ini. Gitu. Ya kan? Hanya Tuhanlah yang layak disembah, begitu. Tidak boleh ada ilah lain selain Tuhan, gitu kira-kira. Bentuknya seperti apa? Ya tadi itu buatlah mezbah dengan cara seperti ini, seperti itu bentuknya. Jangan membunuh. Nah, cara membunuh mungkin konkret, tapi ternyata ada lebih detail lagi. Bisa jadi membunuh karena sengaja atau membunuh karena tidak sengaja. Itu diperdetil, diperjelas dalam kitab perjanjian. Dan akhirnya kitab perjanjian ini diperdetil lagi dalam 613 mitzvot atau 613 perintah atau 613 hukum Taurat. Nah, ini mirip seperti hukum modern seperti di Indonesia. Gitu ya. Norma dasar itu Pancasila, gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu kan nggak jelas, gitu ya. Abstrak. Ketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Nah, itu didetailkan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu kan nggak jelas, abstrak. Nah, maka perlu didetailkan lagi, dikonkretkan lagi dalam Undang-Undang 45. Nah, dalam UUD 45 pun juga masih belum cukup konkret. Maka muncullah di peraturan perundang-undangan. Jadi ya, mulai muncul ada undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang ITE, undang-undang masih banyak lagi ya, KUHP gitu ya, nanti Perpres gitu ya, Perda, masih banyak lagi. Itu bentuk penjabaran dan pendetilan. Dan kedua hal ini gitu ya, kitab Taurat dan hukum modern punya kesamaan, yaitu apa? Undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi
Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 dan UUD 45 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 613 Midvote tidak boleh bertentangan dengan kitab perjanjian, dan kitab perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 10 perintah Allah. Satu hal yang menarik dari kitab Taurat ini adalah apa? Dalam 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sudah mencakup semua ini. Mencakup ground norm, mencakup undang-undang, mencakup peraturan perundang-undangan. Kalau hukum modern mungkin kitabnya lebih banyak lagi, khususnya dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak lagi. Gitu. Nah, dan akhirnya model kitab Taurat, hukum Taurat ini menjadi model dasar struktur hukum modern. Nah, ini bagus sekali, ini menarik sekali. Jadi struktur hukum modern yang sampai sekarang masih berlaku, itu model dasarnya dari mana? Dari kitab Taurat ini, dari hukum Taurat ini. Makanya sebenarnya nggak ini juga kalau kurang bijak kalau menurut saya, kalau misal orang langsung menyatakan bahwa hukum Taurat tidak penting. Itu sebenarnya juga kurang bijak gitu ya. Karena pasti kita harus melihat ini berdasarkan konteksnya. Nah, itu kira-kira ya. Dan lalu kitab perjanjian ini atau hukum Taurat ini itu memiliki kesamaan. Ya, memiliki kemiripan dengan undang-undang kuno lainnya. Ini ada banyak sekali saya kumpulkan ini dari undang-undang Ur-Nammu 2050 sebelum Masehi paling tua nih, ini 4000 tahun yang lalu. Luar biasa. Undang-undang Esnunah, undang-undang Lipit Ishtar, undang-undang Hammurabi, undang-undang Hit, undang-undang Asyrian gitu ya. Dan yang paling banyak kesamaan adalah undang-undang Hammurabi. Makanya menunjukkan bahwa kitab Taurat, hukum Taurat ini memang senada. Gitu ya, senada mirip-mirip dengan konteks di abad 20 sampai 13 sebelum Masehi. Nah, maka kita harus melihat konteks zamannya. Gitu. Kita nggak bisa kitab Taurat, hukum Taurat ini kita baca semerta-merta gitu ya. Kita baca dalam konteks zaman sekarang. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kemudian kita terapkan bahwa, wah kamu habis ngutuk orang tuamu ya, tak bunuh kamu. Wah, tidak bisa. Karena itu berlaku pada konteksnya. Tentunya kontekstual. Memang banyak sekali hukum yang ekstrim, nanti akan jelaskan ya setelah ini. Misal seperti tadi, mereka yang mengutuki orang tua akan dihukum mati, mereka yang memukul orang tua akan dihukum mati, itu kan cukup ekstrim ya. Lu ternak yang sudah sering menanduk orang, itu kemudian membunuh orang, pemilik dari ternak itu juga dibunuh, itu kan ekstrim sekali. Ini menunjukkan apa? Yang Tuhan mau tekankan dalam hukum-hukum ekstrim ini apa? Adalah kedisiplinan. Kenapa Tuhan mau menekankan kedisiplinan? Karena hanya dalam kedisiplinan mereka bisa memenangkan peperangan. Nah, itu yang terus saya sampaikan juga beberapa pertemuan kemarin. Bahwa fakta yang orang Israel harus hadapi kalau mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus berperang. Harus hukumnya. Ya, sekali lagi ya, ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, mereka harus pasti berperang. Dan untuk menang dalam peperangan harus disiplin. Maka banyak sekali hukum ekstrim. Gitu. Peraturan yang ada di kantornya Jos, gitu ya, tempat kerjanya Jos, sama peraturan yang ada di militer beda jauh. Peraturan di militer pasti lebih ekstrim. Kenapa? Karena mereka dididik untuk disiplin, supaya kalau ada peperangan, mereka dapat memenangkan peperangan. Sedangkan di tempat Jos kan tidak didesain untuk memenangkan peperangan, dalam medan peperangan kan tidak. Pasti hukumnya berbeda jauh. Nah, itu loh yang mesti kita baca berdasarkan konteksnya seperti ini. Maka kalau kita punya pemahaman bahwa, wah kok sepertinya Tuhan dalam perjanjian lama dan Tuhan dalam perjanjian baru beda ya. Tuhan dalam perjanjian lama kayaknya jahat, sedikit-sedikit dibunuh, sedikit-sedikit dihukum mati. Tuhan perjanjian baru kayaknya baik. Allah Maha Pengasih,
Tuhan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Nah, ini tentu pemikiran yang salah. Tuhannya tetap, cuma kondisinya yang berbeda. Tuhannya tetap, cuma konteksnya yang berbeda. Gitu. Dalam konteks padang gurun, yang di mana mereka harus memenangkan peperangan, Tuhan begitu disiplin dan begitu keras supaya mereka dapat memenangkan peperangan. Nah, konteks perjanjian baru itu kan umat Tuhan itu tidak dituntut oleh untuk mengangkat pedang dan berperang. Ya tentu berbeda. Itu konteksnya. Nah, ini kalau kita membaca berdasarkan konteks itu mudah sekali. Gitu ya. Dan semoga tidak disesatkan gitu. Insya Allah tidak akan disesatkan gitu karena kita membaca berdasarkan konteksnya. Nah, ini cara membaca Alkitab yang baik dan benar kira-kira begitu. Nah, kita lihat ini ternyata banyak kemiripan khususnya dalam Undang-Undang Hammurabi. Gitu ya. Memukul yang lain harus membayar tabib gitu misal. Seperti ayat 18 ayat 19 dibandingkan dengan Undang-Undang Hammurabi 206 207. Ya. Keluaran 21 ayat 24 dibandingkan dengan Undang-Undang Hammurabi 196 dan 200 sama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya apa mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ini Tuhan mau menunjukkan asas keadilan kepada bangsa Israel. Karena ketika mereka jadi budak, mereka tidak dapat perlakuan yang adil. Itu masalahnya. Mandor bisa ongkang-ongkang kaki gitu ya, sambil megang cambuk, mereka dicambukin terus, ini kan nggak adil tuh gitu. Ya kan? Nah, maka di sini Tuhan menunjukkan dengan hukum ini intinya apa? Kamu harus adil atas sesamamu. Kalau kamu menghilangkan gigi orang lain, gigimu juga dihilangkan gitu kira-kira. Kalau kamu menghilangkan mata orang lain, matamu juga dihilangkan. Nah, ini konteks keadilan. Sedangkan dalam perjanjian baru, pemahaman tentang keadilan sudah matang, sudah kuat, sudah mendarah daging dalam diri manusia. Maka Tuhan Yesus hanya segera mengatakan, jangan kamu lakukan sesuatu yang tidak ingin orang lakukan kepadamu, untuk kamu lakukan kepada orang lain. Selesai perkara, adil. Iya kan? Allahnya sama, tapi konteks zamannya berbeda. Konteks masyarakatnya yang berbeda. Ini masyarakat budak, perjanjian baru masyarakat sudah mapan dalam pengertian bermasyarakat begitu. Ya. Nah, tapi di sini kenapa? Maka muncul pertanyaan loh, kenapa kok bisa sama ya? Gitu. Padahal kan Tuhan kan berfirman hanya melalui bangsa Israel. Berfirman hanya kepada Musa saat itu ya. Lebih spesifiknya Musa dan Harun. Tapi kok sampai Hammurabi kok sampai tahu? Gitu kira-kira. Ya kan? Atau apa-apa ya gitu tadi. Urnamu kok sampai tahu? Esnuna kok sampai tahu? Lipit Istar kok sampai tahu? Nah, ini yang menarik. Ya, apakah Tuhan juga berbicara kepada mereka? Nah, dalam aturan hukum umum, Taurat banyak kemiripan dengan hukum kuno, seperti Undang-Undang Hammurabi. Karena Tuhan juga memberikan wahyu umum kepada bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa lain, melalui bukti karyanya di semesta raya, termasuk kesadaran universal tentang nilai-nilai keadilan. Ya, dalam Roma 1:20, Paulus mengatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya apa? Kita dapat melihat keagungan dan kebesaran Tuhan melalui karya ciptaannya. Kita ketika dari rumah kita kok di Bandung ini banyak gunung gitu ya, kita kalau kita mungkin kantor kita di tempat gedung yang tinggi, nggak usah 4 lantai aja, di lantai 4 gitu ya. Kita lihat sekeliling aja udah kelihatan gunung. Kita lihat keindahan gunung-gunung yang mengelilingi kota Bandung, itu aja kita sudah bisa melihat kebesaran Tuhan. Ya begitu kira-kira. Itu yang Paulus mau katakan.
Dan konteks zaman dulu juga seperti itu. Orang zaman dulu sudah sadar bahwa alam seindah dan sebesar ini, itu penciptanya pasti lebih besar lagi. Gitu. Dan penciptanya pasti mau kita untuk menjaga alam ini sebaik-baiknya. Bukan cuma sekedar alam saja yang kita jaga, tapi sesama manusia pun kita juga mesti menjaga. Begitu. Untuk manusia lain tidak dirugikan, gitu. Kita tidak dirugikan, maka dibuatlah hukum yang adil, kan begitu. Dan inilah bentuk pewahyuan Tuhan juga kepada bangsa-bangsa. Walaupun Tuhan tidak secara spesifik bicara seperti Tuhan ngomong sama Musa. Nah, menariknya dalam kitab Taurat dan Undang-Undang Hammurabi sama-sama mengatur mengenai budak, misal contoh ya. Sama-sama mengatur mengenai budak. Kalau budak itu dibunuh bagaimana, kalau budak itu dipukul bagaimana, gitu ya. Budak itu diperistri bagaimana, sama-sama itu ada peraturan mengenai budak. Tapi spesialnya dalam hukum Taurat adalah pembebasan budak. Itu yang membuat hukum Taurat spesial daripada Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi tidak ada pembebasan budak, nggak ada. Maka ketika Tuhan bicara mengenai budak di hukum Taurat, fokusnya adalah pembebasannya. Nah, ini Jos akan banyak bicara mengenai ini akan begitu dalam. Jos ajarkan ya, ini sangat menarik sekali. Fokus utamanya adalah pembebasan. Gitu. Jadi bukan diperbudak selama-lamanya, kecuali tadi kalau emang ada budak yang menyerahkan diri untuk diperbudak selama-lamanya. Nah, dalam kitab Perjanjian ini nanti akan ada 3 bagian, gitu ya: hukum perdata dan pidana, hukum ibadah, dan hukum yang mengatur mengenai moralitas. Maka dari sini kesimpulannya adalah hukum Taurat ini menjadi dasar struktur hukum modern. Hukum Taurat itu senada dengan hukum pada abad 20 sampai 13 sebelum Masehi. Dan Tuhan juga memberikan hukum umum kepada bangsa-bangsa Goyim melalui bukti karyanya di semesta raya. Paling begitu saja dari saya. Silakan Jos untuk melanjutkan. Oke.